Pernah nggak sih kalian kepincut beli produk gara-gara lihat salah satu postingan influencer di media sosial? Awalnya cuma scrolling aja, tapi malah jadi pengen punya juga. Di era digital sekarang, influencer punya peran yang cukup besar dalam membentuk keputusan belanja kita. Mereka juga memengaruhi cara kita melihat dan menilai suatu produk. Kalau influencer bisa memengaruhi keputusan belanja kita, maka seharusnya mereka juga bertanggung jawab atas produk yang mereka promosikan. Soalnya banyak banget orang yang beli karena faktor percaya. Yuk kita bahas bagaimana influencer berperan dan seberapa penting tanggung jawab mereka di dunia digital marketing, terutama dalam masalah endorsement. Kita cari tahu dulu yuk, apa itu influencer? Influencer adalah seseorang yang memiliki pengaruh besar di media sosial dan mampu memengaruhi opini, perilaku, atau keputusan orang lain melalui konten yang mereka bagikan. Karena influencer memiliki kekuatan untuk memengaruhi keputusan pembelian, hal ini pun dimanfaatkan oleh banyak brand untuk promosi dan kolaborasi lewat endorsement maupun kampanye digital. Strategi ini dikenal efektif karena mampu menjangkau audiens secara personal dan meyakinkan. Review yang otentik di mata penonton juga bisa banget bantu meningkatkan penjualan karena bisa bangun rasa percaya dan meningkatkan kredibilitas terhadap produk yang dipromosikan. Tapi, pengaruh besar juga datang dengan risiko. Karena dianggap sebagai panutan, mereka bisa saja secara tidak langsung membawa audiens ke arah yang kurang tepat, terutama jika terlibat dalam penyebaran misinformasi atau promosi produk yang menyesatkan. Akibatnya, kalau influencer kurang teliti dalam memilih produk atau jasa, yang rugi justru konsumen. Mereka bisa tertipu atau kecewa karena produk yang dipromosikan jauh dari ekspektasi. Salah satu contoh nyata soal tanggung jawab influencer bisa dilihat dari kasus Fujianti Utami Putri. Ia sempat diduga terlibat penipuan setelah pengikutnya, Dianata, tertipu oleh online shop Hi.Watchunit yang pernah ia promosikan di Instagram. Dia membeli 3 iPhone senilai 17,4 juta karena percaya toko tersebut adalah milik teman Fuji. Namun, setelah transaksi, barang tidak pernah dikirim dan nomor resi pun tidak muncul. Saat dihubungi, pihak manajemen Fuji menyebut kasus itu di luar tanggung jawab mereka. Kasus ini akhirnya berakhir setelah Fuji menyatakan bersedia mengganti kerugian yang dialami dia sebagai bentuk tanggung jawabnya atas kelalaiannya dalam promosi. Itu ya, kamu sebagai orang udah lihat ada endorse seperti artis. Nah terus kan kok aku udah beli, aku tangannya nggak tahu kalau aku ditipu kok. Jadi pas aku belinya kan Minggu aku tayangnya itu. Jadi pas Seninnya aku bingung kok, belum ada resinya ya. Si Fuji ini, Fujian ini, dia mengatakan bahwa dia ada mereview akun yang dimana itu adalah akun temannya dia. Yang iya kok, dia bilang itu temannya lagi jualan. Setelah mengetahui masalahnya, kira-kira gimana sih pendapat masyarakat tentang endorsement? Yuk kita bahas responnya bareng-bareng. Dari hasil kuesioner, terlihat bahwa 60,9% responden melihat konten endorsement setiap hari. Selanjutnya, sebanyak 52,2% responden merasa cukup tertarik dengan produk hasil promosi influencer, dan 82,6%-nya pernah membeli karena endorsement dan kebanyakan responden merasa cukup puas setelah membeli produknya. Mayoritas responden pun sangat setuju bahwa influencer punya tanggung jawab untuk memastikan keaslian dan keamanan produk. Saat terjadi kelalaian, sebagian besar menilai semua pihak terkait, brand, influencer, maupun tim manajemen adalah yang paling bertanggung jawab atas masalah tersebut. Meski kepercayaan terhadap endorsement masih cukup tinggi, sebagian responden mulai merasa ragu terhadap kejujuran promosi influencer. Kesimpulannya, masyarakat kini semakin sadar dan kritis terhadap praktik endorsement, namun pengaruh influencer tetap kuat dalam membentuk keputusan belanja mereka. Biar lebih seimbang, kami juga meminta pendapat langsung dari seorang influencer, yaitu Peace Jemima. Peace menceritakan bahwa ia sangat selektif dalam memutuskan kerjasama promosi dengan sebuah brand. Ia selalu memastikan kredibilitas brand tersebut dan aktif bertanya kepada agensi maupun melakukan riset sendiri sebelum menerima tawaran kerjasama. Ya, menurut aku itu kayak suatu hal yang harusnya di make sure dari management team influencernya. Karena kalau aku pun kalau sebelum dapet job endorse, itu agency aku nggak langsung kayak, Peace, kamu mau nggak ambil job ini? Karena I have like a standard and I tell manager this, dan juga aku kayak suka make sure akunya sendiri yang nge-stockin brandnya.
Sederhananya, endorsement merupakan bentuk kolaborasi di mana influencer memasarkan produk atau jasa kepada audiens mereka melalui konten di media sosial. Tujuannya untuk menarik minat pembeli dengan cara yang lebih personal. Nah, untuk mencegah terjadinya penipuan atau penyalahgunaan kepercayaan konsumen, semua pihak mulai dari influencer, tim, sampai brand harus lebih transparan dan bertanggung jawab dalam promosi. Sementara itu, konsumen juga perlu lebih waspada dan berhak menuntut apabila barang atau jasa yang dipromosikan tidak sesuai. Pada akhirnya, ini soal etika dua arah. Influencer harus bertanggung jawab sama produk yang mereka bawa. Dan kalau ada tuntutan, seharusnya disikapi dengan cara yang etis. Begitu juga kita sebagai masyarakat. Kritik boleh, tapi tetap dengan cara yang benar. Yuk jadi audiens yang lebih bijak dan influencer yang lebih bertanggung jawab.